warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena pada hari ini, pada sore hari ini Allah masih memberikan kita waktu, masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa meneruskan kajian rutin kita. Meskipun sebelumnya ada libur karena sesuatu hal, Allah Subhanahu wa taala sekarang ataupun hari ini, sore ini masih memberikan kita hidayah, masih memberikan kita kesempatan untuk meneruskan kembali kajian Ilmuddin Ad-Daruri. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian tentang riddah. Kemarin kita jelaskan sedikit tentang contoh-contoh dari perkara yang bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam dari mulut. Sebelumnya kita menjelaskan bahwasanya ulama sepakat, semuanya kompak bahwasanya perkara yang bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam itu ada 3. Ada dari hati, karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala kemarin innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian tidak ada keraguan. Keraguan itu kan di hati. Makanya para ulama mengatakan ada perkara yang bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam datangnya dari hati. Karena berdasarkan firman Allah tadi. Kemudian ada yang dari ucapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Mereka telah berkata-kata kufur dan mereka keluar dari Islam setelah mereka sebelumnya adalah Islam. Gitu. Jadi ada perkara yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam dari ucapan. Dan ini kata para ulama, ini adalah yang paling banyak terjadi. Kenapa? Karena memang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu, bahwasanya kesalahan manusia itu kebanyakannya itu dari mulut. Kemarin kita jelaskan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tabarani, aksaru khotoya ibni Adama min lisanihi. Kebanyakan kesalahan manusia itu dari lisannya, dari mulutnya, termasuk dari kesalahan-kesalahan tersebut itu adalah keluar dari Islam. Kemudian juga ada perkara yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam dari perbuatan. Dan itu berlandaskan firman Allah, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian menyembah atau bersujud pada matahari dan bulan. Artinya dari ayat tersebut menandakan bahwasanya ada perkara yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam dari perbuatan. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang bisa keluar dari Islam itu bukan hanya dia mengucapkan saya
keluar dari Islam untuk tahun depan umpamanya. Bukan itu saja, dari keyakinan juga dari perbuatan. Kemudian juga kemarin ulama memberikan contoh-contoh tentang perkara yang bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam dari ucapan, atau kemarin itu yang pertama itu adalah dari keyakinan, dari hati. Kemarin dijelaskan termasuknya adalah ragu tentang adanya Allah, ragu tentang wujudnya adanya Allah, ragu tentang adanya atau benarnya jujurnya Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad itu jujur atau tidak, ragu tentang itu. Ragu itu kan ada di hati, maka itu bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Juga ragu kemarin tentang Al-Quran. Apakah itu dari Allah atau dari makhluk? Apakah diturunkan kepada Nabi Muhammad atau tidak, itu kan. Kemudian juga ragu tentang hari akhir. Ragu apakah hari akhir itu memang ada atau tidak. Karena kan termasuk pondasi ataupun rukun iman itu kan ada 6 kan. Termasuknya adalah meyakini adanya hari akhir. Itu kan. Kemudian ragu tentang adanya surga dan neraka di kemudian hari, di akhirat. Bukan ragu tentang adanya surga dan neraka sekarang. Karena para ulama menegaskan bahwasanya orang yang ragu tentang adanya surga dan neraka sekarang di dunia, sekarang ini, kalau itu mereka tidak mengatakan itu mengeluarkan orang dari Islam. Akan tapi mereka berdosa besar. Begitu, fasik. Tapi yang bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam, kalau dia ragu tentang adanya surga dan neraka besok-besoknya. Nanti kan ketika kiamat, orang itu ada 2 pilihan. Maksudnya ada 2 tempat di situ. Ada kalanya surga atau neraka. Kalau orang tersebut itu ragu tentang adanya surga dan neraka, besoknya itu setelah kiamat, pada hari kiamat, pada hari akhir, maka itu yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Karena kalau orang ragu tentang adanya surga dan neraka ketika di dunia, maka kata para ulama tidak keluar dari Islam, akan tapi fasik. Fasik karena keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya surga dan neraka itu sekarang sudah diciptakan. Kemarin sudah kita jelaskan dalilnya berdasarkan ayat Al-Qur'an. Untuk surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "U'iddat lil muttaqin." Allah taala telah menyediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga tentang neraka, u'iddat lil kafirin. Allah taala telah menyiapkan neraka untuk orang-orang yang kafir. Kemudian juga kemarin kita menjelaskan tentang contoh-contohnya lagi. Apa itu? Tentang perkara yang bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam dari hati, itu ragu tentang adanya surga, pahala dan siksa di akhirat nanti juga sama dengan yang penjelasan sebelumnya. Ragu tentang surga dan neraka, yaitu kalau ada seseorang ragu tentang adanya pahala, balasan kebaikan dan balasan kejelekan itu di akhirat nanti, maka bisa menyebabkan keluar dari Islam. Atau sesamanya dari perkara-perkara yang sudah disepakati oleh para ulama, atau meyakini tentang alam ini qadim, artinya tidak ada tidak didahului dengan ketiadaan umpamanya. Baik itu meyakini jenis dan satuannya, atau hanya meyakini sebagian kelompok itu kan
meyakini bahwasanya jenisnya alam itu tidak bermula, begitu juga satuannya. Ada sebagian yang meyakini bahwasanya jenisnya alam itu tidak didahului dengan ketiadaan, tapi satuannya itu didahului dengan ketiadaan. Artinya hadis katanya. Artinya baru sama seperti manusia. Dua kelompok ini sama-sama termasuk orang-orang yang mendustai firman Allah huwal awwal. Makanya dikatakan bahwasanya mereka itu keluar dari Islam. Atau dia menafikan sifat dari sifat-sifat Allah yang 13. Yang 13 wujud, qidam, baqa, wadaniyah, kudrat, iroda. Itu orang yang menafikan itu, maka orang tersebut keluar dari Islam. Atau dia menisbatkan au nisbatu ma yajibu tanzihu anhu ijma'an kal jism, atau menisbatkan sesuatu yang wajib Allah Ta'ala dijauhkan darinya. Itu sepakat para ulama, Allah tidak boleh disifati dengan ini, begitu. Menisbatkan sesuatu yang para ulama sepakat Allah Ta'ala wajib dijauhkan darinya, tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Seperti apa? Seperti jisim. Jisim itu apa sih? Di sini disebutkan ka'ayyata kita anallaha jismun. Jisim itu kata para ulama kullu ma lahu tulun wa ardun wa samkun. Setiap perkara yang mempunyai panjang, mempunyai lebar, mempunyai kedalaman. Nah, jadi kita semuanya itu kan manusia, malaikat, rumah, kemudian surga, kemudian neraka, kemudian matahari, kemudian bulan, cahaya, dan lain sebagainya, itu kan mempunyai ukuran. Kan begitu, mempunyai dimensi, punya tinggi, punya lebar, punya kedalaman, ketebalan. Maka semuanya itu berukuran. Karena sesuai karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya semua makhluk itu punya ukuran. Wa kullu syai'in khalaqnahu apa namanya? Lupa saya. Intinya bahwasanya di situ ada ayat bimiqdarin gitu, bimiqdarin. Bimiqdarin artinya semua makhluk itu punya ukuran. Semua makhluk itu punya ukuran. Itu ditetapkan oleh Allah bahwasanya semua makhluk itu punya ukuran. Kalau punya ukuran berarti itu adalah jisim. Berarti kalau ada seseorang mengatakan meyakini Allah Ta'ala itu berukuran, meskipun tidak langsung mengatakan Allah Ta'ala 3 meter, tidak mengatakan Allah Ta'ala itu besar, tidak mengatakan Allah Ta'ala kecil, tapi dengan menisbatkan Allah Ta'ala umpamanya duduk suatu arah, duduk di atas kursi umpamanya, ada di langit, itu berarti apa? Menisbatkan Allah Subhanahu wa taala berukuran. Karena semua makhluk Allah, langit, kursi, kemudian apa namanya? Bumi, kemudian arsy, semuanya itu berukuran. Begitu. Jadi menisbatkan sesuatu yang para ulama sepakat bahwasanya Allah Ta'ala wajib dijauhkan darinya, maka orang tersebut keluar dari Islam. Wa kadza nisbatul ajzi wal jahl. Begitu juga menisbatkan lemah dan bodoh, wal mauti dan mati, li rabbil izzati pada Allah Subhanahu wa taala, lima fi dzalika karena
dalam hal tersebut minat takdzibi, karena ada unsur mendustai li syar'i pada syara. Nah, iya kan? Namanya Tuhan itu kan maha kuasa. Tidak ada yang melemahkannya. Yang namanya Tuhan itu kan semua apa yang dikendakinya itu kan akan terlaksana. Yang namanya Tuhan kan begitu. Inna apa namanya firman Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in khalaqnahu biqadar, ya kan? Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya setiap sesuatu itu Allah taala tentukan. Berarti kalau ditentukan, kita ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk menjadikan atau mentiadakan, berarti apa? Berarti menjadikan Allah taala lemah. Berarti kalau lemah itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat makhluknya, gitu. Nah, orang yang menyifati salah satu sifat makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia telah mendustai syara, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Au tahlilu muharramin, atau menghalalkan perkara yang diharamkan bil ijma', dengan kesepakatan para ulama, ma'lumin minad-din, dan itu diketahui oleh semua orang, baik itu orang yang terpelajar atau tidak terpelajar, tahu bahwasanya ini adalah perkara yang haram. Kok dihalalkan? Maka itu keluar dari Islam. Nah, berarti di sini dijelaskan annahu haramun bi an ishtahara dzalika, yaitu masyhur hal tersebut, yaitu perkara itu adalah haram bainal ulama'i, di antara para ulama, wal amati, dan umum, orang umum. Wa kana dzalikal amrul muharram, dan perkara yang diharamkan tersebut mimma la yakhfa alaihi, tidak tidak tersembunyi darinya. Artinya dia mengetahui begitu. Ini penting ini. Jadi perkara tersebut adalah perkara yang disepakati oleh para ulama tentang keharamannya. Siapa ulama ini? Yang dimaksud adalah para mujtahid. Sekaliber Imam Syafi'i, sekaliber Al-Imam Abu Hanifah, sekaliber Al-Imam Imam Ahmad bin Hanbal, sekaliber Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Al-Auza'i, itu. Orang-orang yang seperti ini itu sepakat bahwasanya itu adalah haram. Itu yang pertama. Yang kedua, ma'luman minad-dini bid-darurah. Itu diketahui oleh orang-orang umum. Orang-orang yang terpelajar ataupun orang-orang yang umum. Semua tahu bahwasanya itu adalah haram. Itu yang kedua. Yang ketiga, kaitnya adalah dia tahu. Artinya tidak bodoh tentangnya bahwasanya itu adalah perkara yang diharamkan. Beda kalau ada orang umpamanya menyangka, tidak tahu karena tidak tahu, menyangka karena orangnya itu tidak pernah mendengar sama sekali bahwasanya ini adalah haram. Padahal dimanapun dia pergi, seandainya dia pergi, orang kalau ditanya tentang ini apa? Ini haram. Ini hukumnya apa? Ini haram. Seandainya dia tanya seperti itu, mereka akan mengatakan ini adalah haram. Tapi dia mungkin hidup sendiri, tidak tahu tentang hukum ini bahwasanya adalah haram. Nah, kemudian dia mengatakan itu adalah halal. Maka yang seperti itu bukan yang termasuk di sini. Nah, jadi ada tiga. Pertama, yaitu disepakati oleh para ulama tentang keharamannya. Yang kedua, itu adalah maklum minad-dini bid-darurah, artinya semua masyarakat tahu bahwasanya baik itu yang terpelajar ataupun yang tidak,
itu tahu bahwasanya ini adalah haram. Yang ketiga adalah dia tahu, la yakhfa alaihi. Dia tidak bodoh tentang hukum bahwasanya itu adalah haram. Karena apa? Karena mungkin tidak mendengar sama sekali dan lain sebagainya. Nah, jadi mimma la yakhfa alaihi, artinya dia tahu. Maka kalau ada persyaratan seperti ini, tiga ini, kemudian menghalalkannya, ini padahal sudah disepakati oleh para ulama. Ini adalah semua orang tahu ini adalah adalah haram. Kemudian dia sendiri juga tahu karena mendengar dari siapa umpamanya, dia tahu bahwasanya adalah haram. Kemudian dihalalkan, maka bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Itu. So, keluar dari Islam itu. Layak fa'alaihi hukmu tahrimihi, tidak bodoh, tidak tersembunyi darinya hukum keharamannya. Artinya dia tidak bodoh, dia tahu maksudnya. Fi syar'i, dalam syarak. Kazina, seperti hukum zina. Wal liwatis, dan liwat. Wa qatlil muslim, dan membunuh orang muslim bighairi hak, tanpa dibenarkan oleh syarak. Wasariqati, dan mencuri. Wal ghosbi, dan ghosab. Jadi hal-hal yang seperti kita jelaskan ini, seperti zina, seperti liwat, seperti membunuh orang muslim tanpa dibenarkan oleh syarak, kemudian mencuri, dan ghosab, ini adalah hal-hal yang pertama itu adalah disepakati tentang keharamannya. Tidak ada para ulama yang mengatakan bahwasanya ini halal. Tidak ada ikhtilaf. Tidak ada khilaf para ulama. Maksudnya ulama di sini apa? Ingat, ulama di sini bukan maksudnya yang penting disebut ulama, bukan. Tapi mujtahid yang dimaksud di sini. Tidak ada para mujtahid, tidak ada para ulama-ulama yang sekali beral-Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan hal-hal yang kita sebutkan itu adalah halal. Tidak ada, semua sepakat bahwasanya itu adalah haram. Kemudian yang kedua itu adalah semua orang tahu hal-hal yang ini, bahwasanya ini adalah haram. Orang ketika ke daerah Indonesia atau daerah Sumatera umpamanya, orang ketika ditanya apa hukumnya mencuri, mereka akan mengatakan haram meskipun orang itu adalah orang yang masyarakat biasa. Begitu juga kalau dia pergi ke Sulawesi ataupun yang lain. Maka itu mereka mengetahui bahwasanya perkara-perkara yang kita sebutkan itu adalah haram. Begitu. Tapi kalau dia sendiri itu tidak pernah mendengar hal-hal yang seperti ini, maka tidak terhukumkan dia keluar dari Islam. Tidak keluar dari Islam. Makanya di sini kan disebutkan amma ingkana, sedangkan jika dia qariba ahdin, baru masuk bil Islam, pada Islam, walam ya'lam. Ini kaidahnya kan. Dia baru masuk Islam. Ataupun dia sudah lama masuk Islam, akan tetapi apa? Dia tidak pernah mendengar sama sekali. Walam ya'lam tahrimal muslimin. Tidak pernah mengetahui, baik itu mendengar ataupun dia membaca, tidak mengetahui sama sekali orang-orang muslim mengharamkannya. Lidzalika, pada hal-hal yang telah kita sebutkan seperti zina, liwat, tidak mengetahui. Ini kaidahnya. Walam ya'lam. Baik dia itu adalah orang yang baru masuk Islam ataupun yang sudah lama, yang penting dia di sini tidak mengetahuinya. Faqala anhu innahu halalun fala yakfur. Maka dia mengatakan bahwasanya hal-hal yang kita sebutkan, apa itu zina, apa itu liwat, apa itu membunuh orang muslim. Zina itu kan kalau kita pernah belajar tentang bab nikah, itu disebutkan di sana ada zina. Zina itu memasukkan kepala kemaluan dari seorang laki-laki pada kemaluan perempuan, bagian depan, kan begitu, bagian depan, ataupun seukuran
kepala kemaluan laki-laki pada perempuan yang bukan istrinya, bukan juga orang-orang yang halal baginya, gitu. Itu namanya zina. Tapi kalau liwat itu melalui jalan belakang, begitu. Maka ini adalah haram. Ini adalah haram. Kok kemudian ada orang yang mengatakan itu adalah halal dan dia benar-benar tidak tahu dalam Islam itu adalah haram, ini kaidahnya penting, meskipun dia adalah baru masuk Islam atau sudah lama, tapi benar-benar tidak tahu. Bukankah di Indonesia ini ada sebagian mungkin kampung-kampung yang sangat pedalaman sekali, tidak pernah dijangkau oleh orang siapapun orang. Tapi dia pernah ada seseorang yang menyebarkan Islam di sana, tapi tidak sampai pada bab ini. Perincian hukum-hukum bahwasanya zina, kemudian mencuri, liwat, itu adalah perkara yang haram, tidak sampai pada bab itu. Maka dia muslim, kemudian dia menghalalkan seperti itu karena belum pernah mendengar sama sekali, tidak pernah tahu sama sekali, maka dia tidak keluar dari Islam. Maka dia tidak keluar dari Islam. Jadi kaidah 3 itu penting. Pertama adalah disepakati oleh para ulama tentang keharamannya. Yang kedua adalah maklum minaddin bidarurah, artinya ini semuanya tahu, baik orang yang terpelajar ataupun orang yang umum, terpelajar dalam masalah agama ataupun orang yang umum, tidak pernah belajar sama sekali, itu tahu bahwasanya adalah haram. Yang ketiga, dia sendiri juga tahu, begitu. Dia sendiri juga tahu. Maka kalau menghalalkan, maka orang tersebut itu bisa keluar dari Islam. Jadi penting ini kaidah 3 ini. Bukan serta-merta ketika ada orang mengatakan perkara yang sepakat oleh para ulama, padahal dia tidak mengerti, tidak tahu sama sekali bahwasanya ini adalah perkara yang haram. Kemudian dia menghalalkan, langsung dikatakan kepada, oh ini keluar dari Islam, tidak. Maka kita katakan ini kepadanya, ini adalah perkara yang haram. Kalau sudah diberitahu bahwasanya perkara-perkara yang disebutkan ini adalah haram, asalnya itu tidak tahu, maka dia kan mengatakan ini halal karena tidak tahu, maka dia tidak keluar Islam. Tugas kita adalah memberitahu kepada dia bahwasanya ini adalah perkara yang haram. Zina itu dalam Islam haram, Pak, Bu. Mencuri itu dalam Islam itu haram, Pak, Bu, umpamanya. Setelah diberitahu begitu, kemudian masih ngayal, istilahnya, baru dia keluar dari Islam. Au tahrimu halalin zahirin kadzalik. Juga ini mengharamkan perkara yang halal yang zahir. Jadi dibalik, dan kalau tadi kan menghalalkan perkara yang haram. Kalau sekarang mengharamkan perkara yang halal. Juga kaidahnya ada 3. Kaidahnya ada 3. Pertama, perkara yang halal ini adalah kesepakatan para ulama, ya kan? Kemudian kedua itu adalah maklumun minaddini bid-darurah. Maklum minaddini bid-darurah, artinya semua orang tahu bahwasanya adalah halal. Yang ketiga, dia tahu bahwasanya ini adalah perkara yang halal. Kok diharamkan? Maka bisa keluar dari Islam. Kok diharamkan? Maka keluar dari Islam. Jadi ini adalah perkara yang halal. Ini kesepakatan para ulama. Ini adalah maklum minaddini bid-darurah. Artinya semua orang tahu, baik itu yang terpelajar atau tidak. Yang ketiga, dia sendiri tahu bahwasanya ini adalah perkara yang halal. Beda kalau umpamanya dia tidak tahu, itu pembahasannya sama dengan tadi. Cuma di sini kan mengharamkan perkara yang halal. Kalau tadi menghalalkan perkara yang haram. Kalau ini itu adalah mengharamkan perkara yang halal dengan kaidah 3 tadi, maka bisa keluar dari Islam.
Faman harramahuma faqad kafar. Kal bai'i, seperti halnya jual beli. Jual beli adalah perkara yang diperbolehkan. Wan nikah, dan nikah. Faman harramahuma, orang yang mengharamkan keduanya faqad kafar, maka dia keluar dari Islam. Au nafyu wujubi mujma'in alaihi kadzalik, atau menafikan, mentiadakan perkara yang wajib dan itu disepakati oleh para ulama. Ini tentang hukum-hukum syara. Ini adalah wajib, begitu. Ini adalah tidak wajib umpamanya. Dia menafikan, mengatakan bahwasanya ini tidak wajib. Padahal sepakat para ulama ini adalah perkara yang wajib. Bi'angkana wujubuhu zahiran. Yaitu kewajibannya itu kewajiban yang jelas. Ma'rufan bainal muslimin. Dan diketahui di antara orang muslim, alimihim wa jahilihim. Orang-orang yang alim ataupun orang-orang bodoh di kalangan orang muslim. Itu tahu bahwasanya ini adalah wajib. Kas sholawatil khamsi. Seperti 5 sholat. Sholat 5 waktu. Au sajdatin minha. Atau salah satu sujud dari 5 sholat itu. Nah, awujubiz zakati wa wujubiz zakati, dan wajibnya zakat. Tentu dengan kaidah-kaidah bagi yang mampu dan lain sebagainya. Wasaumi, dan puasa fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Wal haji, dan haji. Wal wudu'i, dan wudu'. Faman i'taqada, barang siapa orang meyakini adama wujubi amrin, tidak adanya kewajiban pada salah satu perkara, min hadhil umuri, dari perkara-perkara ini, faqad kafar, maka dia keluar dari Islam. Menafikan, mengatakan bahwasanya ini tidak wajib, padahal dia tahu ini adalah wajib. Ini adalah semua orang muslim tahu bahwasanya ini adalah perkara yang wajib. Dia mengatakan tidak wajib, maka orang tersebut itu keluar dari Islam. Atau sebaliknya, au ijabu malam yajib, atau mewajibkan. Jadi kaidah ini 3 ini penting ya. Pertama, disepakati oleh para ulama tentang keharaman atau kehalalan. Yang kedua, itu orang-orang di kalangan muslim, baik yang terpelajar, belajar ilmu agama atau tidak, tahu bahwasanya ini adalah halal ataupun haram. Yang kedua, yang ketiga, dia sendiri tahu ini halal ataupun haram. Maka ini orang yang mentiadakan atau menetapkan, atau dia mengatakan perkara yang disepakati oleh para ulama bahwasanya ini wajib, dia mengatakan tidak wajib. Atau sebaliknya, mewajibkan au ijabu malam yajib ijma'an, atau mewajibkan perkara yang tidak wajib. Kalau tadi kan mengatakan ini adalah perkara yang tidak wajib, katanya. Sekarang ini mewajibkan sebaliknya, ijma'an, sepakati oleh para ulama. Kadzalika maksudnya apa? Semua orang tahu bahwasanya ini adalah perkara yang tidak wajib. Kaman aujaba, seperti orang yang mewajibkan ziyadata rokaatin, menambahi 1 rakaat ala rokaatai fardis subhi, atas 2 rakaat kefarduan subuh. Semua ulama kan mengatakan bahwasanya sholat subuh itu 2 rakaat, ya kan? Itu disepakati oleh para ulama. Itu semuanya orang tahu, ya kan? Dan dia sendiri tahu begitu. Dia sendiri juga tahu bahwasanya sholat subuh itu 2 rakaat. Maka dia keluar dari Islam. Jadi para ulama, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentang ini itu ada 3 yang harus kita ketahui bersama, kaidah tadi yang kita jelaskan. Pertama adalah perkara tersebut adalah disepakati oleh para ulama. Siapa ulama itu? Adalah ulama-ulama sekaliber Imam Syafi'i, yaitu ulama-ulama mujtahid. Yang kedua,
ini adalah maklum minad dini bid-darurah, artinya maklum minad dini bid-darurah, ishtahara, udah terkenal di mana-mana. Semua orang tahu baik itu adalah orang yang belajar tentang ilmu agama ini ataupun tidak, mengatakan ini adalah halal ataupun haram. Yang ketiga, dia sendiri tahu bahwasanya ini adalah halal ataupun haram. Nah, maka kalau berlawanan, melawan, berarti itu kan menentang syara. Orang yang menentang syara itu kan berarti dia bukan Islam lagi gitu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk hari ini kita cukupkan sekian pengajian kita. Sebelum kita tutup pengajian kita, mungkin ada pertanyaan terutama yang berkaitan dengan kajian kita ini. Silakan. Dan sekarang jangan lupa kita Yayasan Syahama itu ada ada kegiatan. Di antaranya adalah mensukseskan Ayu mengajar. Tentang tema yang telah ditentukan oleh Syahama. Yang kedua adalah Ayu berinfak, gerakan berinfak di hari Asyura tanggal 10 dari bulan Muharram. Bagi yang belum berpartisipasi diharapkan untuk ikut berpartisipasi. Mungkin ya orang itu kan tidak tahu, bisa saja kebaikan yang kelihatannya itu adalah sesuatu yang kecil, yang remeh, mungkin itu dengan itu Allah Subhanahu wa taala itu menerima amal-amal kita, kan nggak tahu. Allah Ta'ala menentukan keikhlasan pada hati seseorang itu pada sesuatu yang mungkin tidak disangka-sangka oleh seseorang. Bisa saja karena keikhlasan seseorang tersebut tentang berinfak di hari Arafah, semua amal-amalnya itu diterima oleh Allah karena ini. Bisa saja, bisa Allah Ta'ala qadir. Laisa la yu'jizuhu syai'. Jadi Allah Ta'ala kuasa, tidak ada yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan sebelum kita tutup pengajian kita ini. Silakan yang mau bertanya. Kalau nggak ada kita tutup ya. Kalau kita tutup dengan bacaan tahlil, sholawat dan istighfar. Ya. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.